Halo teman-teman, ketemu lagi di Syaukat Khan dengan video bareng. Semoga semua teman-teman baik dan sehat selalu. Di kali video ini kita akan reaksi, kita akan lihat video yang berjudul Detik-detik daerah markas TNI PBB dihantam mortir Israel, tetangga Iri kirim pasukan ke Timur Tengah. Ini tetangga Indonesia yang kirim pasukannya ke Timur Tengah. Ke Timur Tengah negara mana? Karena di Timur Tengah ada banyak negara juga, dan tetangganya Indonesia yang mana kita akan lihat di video saja. Dan kalau teman-teman baru ke channel ini, tolong jangan lupa subscribe dan like video ini. Mari kita ke video. Apa itu? Aduh, woi tempat kita ya, tempat kita itu sudah masuk, tempat kita berlindung. Apa itu? Mortir masuk, all camp. Rekaman yang menunjukkan mortir masuk tanah. Hah? Di mana itu ya? Hey, hola Indomax Indo Magazine. Oke. Kabar yang cukup panas kali ini datang dari markas pasukan PBB asal Indonesia yang baru-baru ini heboh. Dikabarkan telah terkena hantaman mortir dari pasukan Israel, bos. Nah, tak main-main, bahkan kabarnya mortir yang dilontarkan oleh militer Israel ini pun mengenai tempat wudhu markas pasukan PBB Indonesia di Lebanon karena mortir Israel. Sudirman Camp di wilayah ini dari official Detik News Lebanon Selatan. Lantas, bagaimanakah ceritanya dan bagaimanakah pernyataan TNI mengenai hal ini? Setelah ini kita bahas, bosku. Kemudian nanti kabar kedua yang tak kalah panas datang dari tetangga dekat kita Indonesia, yang dikabarkan kini juga ikut mengirim pesawat-pesawat militer dan pasukan-pasukan elitnya ke Timur Tengah, bos. Nah loh, ada apakah gerangan tetangga Indonesia ini tiba-tiba juga mengirim pesawat dan para meningkatkan negara tetangga Indonesia ini kirim di Timur pasukan elitnya ke Timur Tengah? Kelihatannya seperti Australia untuk mendukung Israel, atau apakah ada misi lain, dan negara manakah itu? Penasaran beritanya? Cus, tanpa banyak bacor, mari kita bahas cerita lengkapnya satu per satu, bosku. Ini pesawat-pesawat ini sangat besar. Kabar pertama datang dari markas pasukan PBB Indonesia yang dikabarkan heboh. Baru-baru ini terkena hantaman mortir yang disebut-sebut dari pasukan Israel. Nah loh, dikutip dari banyak sumber berita berikut, momen-momen menegangkan itu pun tampak terjadi pada waktu gelap seperti malam hari, bos, di mana markas pasukan perdamaian TNI di Lebanon yang disebutkan itu pun ialah Sudirman Camp yang berlokasi di Green Hill, Naqoura di wilayah Lebanon Selatan. Ini ada camp markasnya ada di Lebanon, dekat ini perbatasan seperti yang dengan Israel. Dan tak main-main, dalam video yang beredar terlihat kamera pun mengarah pada suar parasut atau parasut flare yang masih mengambang di udara pada saat hari sudah gelap, bos. Di mana disebutkan bahwa suar itu pun sudah dinyalakan beberapa kali pada saat itu, bos. Dan tak lama setelah itu, kemudian momen-momen menegangkan pun terjadi. Tiba-tiba terdengarlah suara letupan yang sangat dekat, dan pada saat yang sama terdengar pula suara lesatan dan suara benda menghujam tanah. Aduh, woi tempat kita ya. Terdengar heboh pada saat itu suara beberapa orang panik dan terkaget, di mana mereka menduga bahwa benda itu terjatuh di sekitar Sudirman Camp. Kemudian dalam video yang sama ditunjukkan pula kondisi di lokasi lain, bos, yang disebut terdampak dari serangan mortir militer Israel ke Lebanon, di mana disebutkan bahwa mortir ini dindingnya itu sudah rusak. yang dilepaskan militer Israel itu pun di sini ada tulisan UN, berarti ini benar ada di Lebanon. Mengenai tempat wudhu di Sudirman Camp. Tempat wudhu. Kemudian selain itu terlihat pula sejumlah tanah berserakan di lokasi, dan disebutkan juga bahwa mortir itu tidak meledak dan masih tertancap di tanah. Bahkan diperlihatkan dalam video sebuah bangunan yang terlihat rusak akibat dihantam benda yang diduga mortir tersebut, bos. Nah, kejadian yang cukup menegangkan di dekat markas pasukan PBB Indonesia di Lebanon. Lantas kini bagaimanakah tanggapan TNI terkait hal ini, bos?
ini mereka pun sangat takut khususnya di perbatasan yang mereka punya Israel yang punya dengan negara-negara lain. Oke, lanjut disebutkan bahwa Kepala Pusat Penerangan atau Kapus Pen TNI Laksamana Muda Laksda Julius Wijojono pun mengatakan bahwa serangan mortir Israel itu terjatuh dalam radius 1 km dari Sudirman Camp yang dihuni oleh para pasukan TNI yang berada di Lebanon dalam misi pasukan perdamaian PBB, bos. Beliau pun mengatakan bahwa belum ada laporan kerusakan akibat serangan mortir tersebut, bos, dan belum ada informasi lebih rinci terkait insiden tersebut. Namun beliau memastikan tak ada korban dalam peristiwa serangan mortir oleh militer Israel. Kalau ada korban, masalahnya akan menjadi sangat tidak baik. Tapi ini syukur dan alhamdulillah nggak ada apa-apa ya. Sampai hari ini tidak ada laporan kerugian personel ataupun material, ujar Laksda Julius Wijojono ini, bos. Nah, cukup tegang nih, bos. Luar biasa. Dengan peristiwa ini terbukti bahwa saat ini Israel sedang menghadapi beberapa front pertempuran sekaligus di perbatasan negaranya. Ada yang melawan Hamas di perbatasan Gaza dan ada yang melawan Hizbullah di perbatasan Libanon. Dan perlu kalian ketahui bahwa pada bulan Maret lalu Indonesia sebenarnya telah mengerahkan sebanyak 1.090 prajurit untuk misi pemeliharaan perdamaian PBB di UNIFIL Libanon. Di mana pemberangkatan itu pun berlangsung menjadi 4 gelombang saat itu, bos. Dan ribuan pasukan TNI ini pun akan berada di Libanon selama setahun ke depan. Yang artinya mereka akan bertugas sampai pada Maret 2024 nanti, bos. Masih cukup lama di saat perang Israel, Hamas, Palestina dan Hizbullah Libanon ini pun semakin panas, bos. Mari kita doakan agar para pasukan TNI di tanah konflik ini dapat bertugas dengan aman, lancar dan berhasil. Amin. Summa amin. Bos. Amin. Amin. Pergi utuh lengkap, pulang pun harus utuh lengkap. Betul sekali. Luar biasa ini, ternyata ribuan tentara Indonesia yang ke Lebanon terus akan latihan di sana. Mungkin ada tentara dari macam-macam negara juga, dan ini 1 tahun mereka akan di sana. Tidak hanya dari Indonesia, biasanya dari setiap negara ada kalau ada mahasiswa baru ataupun tentara baru, mereka akan dikirim ke negara lain. Luar biasa. Oke, kemudian kabar panas kedua datang dari tetangga kita Indonesia, bos, yang kini dikabarkan telah mengirim pesawat. Ini saya sudah bisa merasakan ini Australia yang mengirim pesawat-pesawat ini ke sepertinya, karena tetangganya di Indonesia nggak ada lain yang datang, ada Malaysia, belum pasti mereka akan kirim Singapura, dan ada tetangga satu yang bersekutu dengan Israel, dengan Amerika, itu adalah Australia, jadi pasti mereka yang kirim. Dan ini kabarnya yang sangat luar biasa, dan alhamdulillah tidak ada apa-apa yang terjadi di markas TNI yang berada di Lebanon. Dan aku sangat suka video ini dan sangat berterima kasih dari teman-teman yang rekomendasi aku video ini. Kalau teman-teman baru ke channel ini, tolong jangan lupa subscribe dan like video ini. Kita akan bertemu di video selanjutnya. Sampai jumpa.